Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kucing. Hai gengs, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video belajar tentang kali ini, saya akan sharing ke kalian materi konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Nah, makanya buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini, karena kalian akan mendapatkan materi-materi seputar fisika dan sistem digital. Jadi, subscribe sekarang ya. Di materi konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, dapat menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah menggunakan sistem digit dan cara yang kedua adalah menggunakan sistem bagi dua. Sebenarnya sama aja ketika kalian menggunakan sistem digit maupun sistem bagi dua, karena hasilnya sama saja. Jadi nanti tergantung kalian lebih memahami menggunakan sistem yang mana. Kecuali buat kalian yang sedang mengambil mata kuliah sistem digital, ya otomatis nanti dilihat di soalnya ya, apakah kalian harus mengerjakan menggunakan sistem bagi dua ataupun menggunakan sistem digit. Nah, biar kalian gak lama-lama, kita mulai materi yang pertama, yaitu konversi sistem bilangan desimal ke bilangan biner menggunakan sistem digit. Pada metode yang pertama, yaitu metode nilai digit, kalian dapat menggunakan bantuan berupa tabel dari kepangkatan 2. Kalian bisa memulainya dari 2 pangkat minus berapa untuk membantu kalian jika nanti ditemukan soal dalam bentuk pecahan, sampai dengan 2 kepangkatan yang tinggi untuk membantu kalian juga kalau misalnya soalnya nanti dalam skala yang besar. Karena bilangan desimal itu kan basisnya 10, jadi ada angka 0 sampai 9 yang kemungkinannya akan keluar pada soal tersebut. Oke, caranya adalah ketika nanti keluar soal, misalnya angka 16, jadi kalian diminta mengkonversi angka 16 dalam sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Jadi kalian cari angka 16 itu pada tabel kepangkatan 2 tadi, itu letaknya ada di mana? Kalian wajib mencari maksimal angka 16 dan kalau misalnya tidak ditemukan, wajib mencari yang nilainya di bawah 16. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ditemukan, baru kalian tulis di angka tersebut atau di kolom tersebut itu dengan digit 1. Kemudian hasilnya tadi kalian kurangi dengan soal. Kemudian hasil kurangannya tadi kalian cari lagi di tabel angka yang mendekati atau sama. Ingat, kalau misalnya tidak ada angka yang sama, yang kalian cari adalah angka yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, kemudian dicari sampai didapatkan hasil 0. Baru digit-digit 1010 tadi kalian susun untuk mendapatkan jawabannya. Gimana? Udah jelas belum? Masih bingung ya? Oke, supaya kalian gak bingung lagi, next kita lanjut aja ke latihan soalnya. Di sini kalian bisa lihat ada tabel bantuan dari kepangkatan 2. Kuncinya kita kasih batasan semua pengerjaan. Kalau misalnya soalnya tidak dalam bentuk pecahan, maka posisinya ada di 2 pangkat 0. Gitu ya. Jadi kita lanjut aja. Soal pertama yaitu 42 indeks 10. Nah, kita cari dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7, karena di sini saya bikinnya adalah 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 yang angkanya 42. Nah, di sini di 2 pangkat 5 dan di 2 pangkat 6 ada 32 dan 64. Ingat tadi syaratnya tidak boleh melebihi dari angka yang diminta. Jadi otomatis kalau tidak ditemukan angka yang sama, kalian wajib mencari angka di bawahnya. Berarti 32, di sini kita tulis 1. Sini kita tulis 32. Sorry.
42 dikurangi 32 sama dengan 10. Kemudian kita cari lagi angka 10 atau yang mendekati 10. Di sini ada angka 8, kita tulis lagi 1. Kita kurangi 10-nya dengan 8, sisa 2. Dikurangi lagi, sisa 0. Nah, kemudian dari mulai 2 pangkat 0 sampai ke digit 1 yang paling akhir tadi, kita tulis angka 0. Ingat ya, batasnya adalah di 2 pangkat 0. Kalau misalnya soal kalian tidak dalam bentuk pecahan. Jadi hasil akhirnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, indeks 2. Gampang kan? Oke, biar kalian tambah paham lagi, kita coba di soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 115 indeks 10, berapakah kalau dikonversi ke biner? Kita tulis 115. Kita cari 115, itu tidak ada, adanya di 64. Kita tulis di sini yang pakai pulpen speedometer aja. Ini 1. Kemudian berarti 116 dikurangi 64. 51 berarti 32. Oke, kita kurang 32. 19 berarti kita masuk di 16. 3 berarti kita masuknya di sini, di 2 ya. Oke, kita tulis 2, kita kurang lagi, sisanya adalah 1 di sini. Nah, oke, kita tadi dan batasnya adalah 2 pangkat 0, maksimalnya adalah di digit 1 yang paling terakhir. Kalau tidak ada isinya, maka kita tulis angka 0. Maka hasil untuk 115 bilangan desimal jika dikonversi ke bilangan biner adalah 1110011 indeks 2. Gimana? Jadi lebih paham kan? Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu menggunakan sistem bagi 2. Nah, di sistem bagi 2 ini kita akan menggunakan salah satu soal yang sama ya, supaya kalian bisa mengecek apakah jawaban kalian juga sudah benar atau belum. Oke, kita tulis di sini 115. Kita bagi dengan 2. Itu adalah 57. 57 dikalikan 2 adalah 114. Nah, kemudian 115 tadi kita kurangi dengan hasil perkalian dari 2 dikali 57. Sisanya adalah 1. Kita lanjut lagi, 57 dibagi 2, 28. 28 dikalikan 2 adalah 56. Berarti 57 dikurangi 56 adalah 1. Kemudian kita bagi lagi 28-nya dengan 2, didapatkan 14. 14 dikalikan 2 itu adalah 28. 28 dikurangi 28 hasilnya adalah 0. Next, 14 dibagi 2 adalah 7. 7 dikali 2 adalah 14. 14 dikurangi 14 adalah 0. Lanjut lagi, 7 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6, 7 dikurangi 6 sisanya adalah 1. Kemudian 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1, 1 dikali 2 hasilnya 2, 3 dikurangi 2 adalah 1. Catatannya buat kalian adalah di bagian pinggir ini yang angka 2 semua kita namakan dengan pembagi.
Kemudian yang di bagian kanan ini adalah sisa. Yang di bagian tengah adalah hasil bagi. Kemudian kalau pakai sistem bagi dua ini, cara membacanya bagaimana? Kalian membacanya adalah dari hasil bagi paling terakhir dilanjutkan dengan sisa yang paling bawah menuju ke atas. Jadi kalau misalnya dituliskan ulang, hasilnya adalah 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Indeksnya 2. Kemudian kita samakan 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Hasilnya adalah sama. Sehingga kalian bisa menggunakan metode bagi dua ataupun sistem digit. Jadi kalian tinggal pilih mana yang lebih kalian pahami untuk mengerjakan konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Nah teman-teman, gimana? Sekarang sudah lebih paham kan tentang konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner? Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan video-video belajar tentang selanjutnya. Khususnya di video part 2 tentang konversi sistem bilangan desimal ke bilangan oktal dan video part 3-nya konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video belajar tentang sistem digital. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Kemudian kalian share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar tentang konversi bilangan desimal ke bilangan biner, silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.